disampaikan, kata Nabi, ayyumamra'atin da'aha zawjuha, perempuan mana saja yang kalau dipanggil sama lakinya, dipanggil kemana Ustaz? Ila firashihi, diajak ke kasur. Mau ngapain? Terserah. Satu yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang memangku jabatan dan amanah dari kita sebagai rakyatnya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Paling enak kumpul di pengajian ya, makanan apa ge ada. Bener nggak? Kumpul di pos ronda emang ada pisang, Coca-Cola, mual Pak. Di pengajian mah masya Allah, tuh pisang Ambon segedungkuk segede apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Aghithni, aghithni, aghithni sari'an bi'izzatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa majid ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Faya ibadallah, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun. Wa qala nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirin, walhamdulillahi rabbil. Terima kasih kepada akhina fillah, pengatur acara, pemindah waktu, yang telah memberikan kesempatan waktu kepada saya, hadratul kiram, segenap guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini, wabil khusus Ayahanda Ustaz Sadi Suryadi, guru kita Mukarram Bapak Ustaz Acep Sutisna SAG, Bapak Al-Ustaz Agus Syarifuddin, Bapak Al-Ustaz Abil Mahfuddin, Al-Ustaz Alam Aftullah, juga Al-Ustaz Muhammad Yasin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh guru-guru kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga yang sama kita hormati segenap aparatur pemerintahan desa. Alhamdulillah malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, yang selalu memberikan semangat, yang selalu memberikan motivasi kebaikan buat kita. Ayah Mandor beserta Bapak RW dan Bapak RT, kita doakan mudah-mudahan seluruh pejabat kita, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, terus sampai ke lurah, mudah-mudahan Allah takdirkan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil. Amin. Ngapa Pak? Bagian gajinya orang pati gede, yang penting adil, insya Allah masuk surga. Sebab kalau model seperti Ayah Mandor ini pejabat udah termasuk pejabat yang langka Pak. Bener Pak, untung dia orang pesantren Pak. Kalau kata dia pesantren Pak, apal ayat Quran sama hadis, saya punya kesaingan di pondok nih Pak. Alhamdulillah.
Juga hadir di tengah-tengah kita tokoh masyarakat kita Bapak Cecep Miftahudin Sarjana Hukum beserta keluarga besar. Juga hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Apindi SEMSI, Bapak Mulia Apani Wijaya, Bapak Jejen Piana, juga saudara saya yang dari Wetan, Bapak Harun tapi bukan Nabi. Jadi kumpul dua Nabi di tempat ini, Nabi Harun dua-duanya. Ya, luar biasa. Saya kalau melihat beliau udah pasti pandangannya ke peci warna merah. Kemudian ada gambar apa tuh di peci? Kujang. Subhanallah. Kita doakan mudah-mudahan Pak Harun yang baru bangun dari sakit biar terus sehat. Amin ya Rabbal. Juga yang sama kita hormati dan kita muliakan sahibul hajat Bapak Riki dan Ibu Yoyo, kita doakan mudah-mudahan hajatnya biar berkah. Kalau pengen mah mudah-mudahan besok jangan dikasih hujan. Amin nggak Bapak? Juga calon kedua mempelai yang baru besok akan diakdun nikahkan, Gita KDI. Iya Pak? Oh bukan. Ini nikahnya sama artis juga katanya yang film Sopo Jarwo ya. Oh iya. Dengan Bang Adit yang besok baru diakdun nikahkan. Tentu doa dan harapan kita yang terbaik untuk mereka berdua, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran kemudahan dalam akdun nikahnya. Selepas akdun nikah Allah jadikan keluarganya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ada dalam ridha dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah yang tua, yang muda, yang jauh, yang dekat, semuanya mudah-mudahan selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini seizin Allah kita dipertemukan di tempat yang mulia, kumpul bersama orang-orang yang baik dengan harapan mudah-mudahan nanti di akhirat kita berkumpul di tempat yang baik bersama orang yang baik di surganya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya malam hari ini saya berangkat ke Cogrek, ada acara pengajian takziah, sampai nangis-nangis gitu yang kemusibahan pengen didatengin sama saya. Pak Ustadz, saya udah siapin ini 2 juta ceramah di tempat tahlilan, kata saya mau 3 juta bodoh amat sebab di sini lebih gede, kata saya begitu. Lah orang ngandel kalau Pak Boy yang ngamplopin saya 1 juta mah enak baik lah, saya mendingan ke sono 2 juta. Untung malam ini malam kelima jadi seorang berangkat ke sono, besok malam betar malam ke-6-nya oke jadiin, saya hajar baik besok deh. Alhamdulillah. Betul kata ayah mandornya bulan haji, bulan berkah, yang hajat banyak. Girang saya mah kalau yang hajat ada pengajian kayak begini Pak di pondok. Alhamdulillah. Atau orang girang bagaimana ya? Malam ini di sini, besok di Lengkong bareng paginya, malamnya ke sono lagi, malam Selasa ketemu lagi di tempat tahlilan. Gila para 2 juta aja. Insya. Tapi bukan itu yang kita minta, yang kita tuju. Semua kita yang duduk di tempat ini, insya Allah pulang dari sini kita bawa berkah. Berkat bayar teh gowok. Berkatnya bekal siapa di rumah teh? Berkat lah ya. Mudah-mudahan kumpul kita pada malam hari ini menjadi wasilah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan rajin bersalawat kepada beliau, dengan rajin bertawassul kepada beliau, Allah mudahkan langkah kaki kita untuk bisa berziarah ke makamnya. Amin ya Rabbal. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu banyak harapan dan doa yang kita minta kepada Allah. Kita banyak cita-cita, banyak keinginan, banyak harapan. Maka harapan dan doa yang kita panjatkan ketika kumpul seperti ini, insya Allah ijabah doanya akan semakin dekat.
Maka saya doakan mudah-mudahan yang hadir kalau ada yang sakit biar diangkat penyakitnya. Yang besok mau bayar cicilan belum ada malam ini, insya Allah saya doain besok duitnya banyak. Kalau ada yang udah kebelet nikah, apa dia perjaka, apa dia duda, mudah-mudahan teh biar cepat ketemu jodoh. Lo kan proyek banyak banget teh, lo kan orang kebu cukup bekal pekah-pekah aja. Insya, terutama khusus buat saudara yang Pak RT Gowok, mudah-mudahan biar sempurna jadi pejabatnya. Amin apa Pak RT? Ya iya lantaran kalau kondangan Bu RT-nya mana belum punya ya, dicenahin orang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di awal pengajian malam hari ini saya mengajak semua kita berdoa kepada Allah lewat nada yang akan kita baca, yassir lana umurona. Barang-barang kita baca nanti sama-sama. Kalau Bang Harun pasti bisa ya.
Kita mah diajak selawat, diajak doa pakai bahasa Arab, orang yang angkat tangan bisa. Kita ini jangan fanatik dengan seni, Pak. Saya termasuk orang yang nggak benci dengan seni. Ketika itu ditempatkan di tempat yang tepat, insya Allah akan menjadi sebuah obat, akan menjadi sebuah penyejuk dalam jiwa kita. Betul, Pak? Maka mari sama-sama kita hidupkan pengajian, karena kita yakin, saya yakin, kalau orang kerja pengen menghasilkan uang, orang yang bercocok tanam dia pengen menghasilkan hasil yang dia cocok tanam. Saya tanya, Bapak Ibu datang kemari pengen dapat apa? Yang kenceng teh, pengen dapat apa? Berkah. Berkah apa ilmu? Berkah apa ilmu? Dua-duanya. Karena kita semua sadar bahwa ilmu itu adalah nurun, cahaya. Ilmu itu cahaya. Cuman baru tahu doang ilmu itu cahaya, prakteknya mah kadang-kadang jauh. Mana buktinya? Udah tahu tahajud itu bagus, cuman pada merek, pada korok lebat tiap malam. Betul kan? Udah tahu berjamaah subuh itu luar biasa, qobliyah subuh 2 rakaat luar biasa pahalanya, tapi diajak subling kadang-kadang pura-pura budek, Pak. Betul tidak? Tapi insya Allah di pondok rumah, Masya Allah, Kang Haji Lurah luar biasa ya. Setiap hari Minggu, minimal hari Minggu, kita orang pondok difasilitasi untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah sekampung pondok. Alhamdulillah. Walaupun nih kalau kita lihat ya, yang hadir nih ini juga nih, yang ini semua nih. Saya yakin besok ke Pak Harun datang ke musola saya. Mudah-mudahan biar sehat. Amin ya Rabbal. Malam ini kita ngaji. Kenapa ngaji? Karena ngaji ini penting. Bukan untuk saya, bukan untuk guru-guru kita, bukan untuk pejabat kita, tapi kita ngaji minimal buat diri kita sendiri, Pak. Kalau orang kaya dengan harta, biasanya gampang pusing, Pak. Kenapa? Karena banyak yang harus dia jaga. Kita punya motor ditaruh di luar kagak berani malam, Pak. Ditaruh di dalam, di dapur takut, ditaruh di dekat TV. Enggak cukup ditaruh di dalam, Pak, itu dikunci setang, miringnya ke kanan, digembok juga, saking takut, Pak. Pintu enggak cukup pakai kunci, pakai gembok. Depan ada gerbang, gerbangnya di gembok. Enggak cukup pakai gerbang, ada satpam, satpamnya jadi lo kan satpam digembok juga. Allahu Akbar. Semakin banyak harta yang kita punya, semakin kita pusing untuk menjaganya. Tapi ketika diberi oleh Allah kekayaan berupa ilmu, insya Allah ilmu yang akan jaga kita. Amin ya Rabbal. Saya ngeri dengan apa yang Nabi sampaikan lewat hadisnya. Kata Nabi, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di mana umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha. Mereka manusia umatku akan lari dari para ulama dan ahli fikih. Maksudnya kalau ketemu kiai bukan kabur, bukan nyumput, Pak. Nabi yang sampaikan sayati. Kalau bahasa santri ini sin maknanya litaswif, ya, sin litaswif. Artinya ini menunjukkan waktu yang dekat. Punten sin litanfis, artinya nggak jauh. Kalau dulu Nabi yang berkata seperti itu, sekarang mungkin sudah terlewati.
mati, zaman itu akan teralami oleh kita. Akan datang satu masa di mana manusia akan kabur dari para ulama. Artinya apa? Manusia sudah tidak mau lagi kumpul gaul dengan para ulama. Mereka akan semakin jauh dari pengajian. Maka ketika satu kampung, satu tempat masih ada pengajian, masih ada guru yang mau mengajarkan ilmunya dengan ikhlas, maka insya Allah keberkahan Allah akan terus diberikan kepada penduduk kampung tersebut. Amin. Ya Rabbal. Kalau mereka sudah kabur dari ulama, apa yang akan Allah turunkan bencananya? Fayabtaliyahumullahu ta'ala bitalati baliyatin. Ketika umat Muhammad sudah enggak mau kumpul di pengajian, maka siap-siap ada 3 bencana yang akan Allah berikan kepada dia. 3 bencana yang bakal Allah berikan kepada orang yang jauh daripada ulama, nggak mau kumpul dari pengajian. Jangan-jangan 3 bencana penyakit aja Pak. Semua kita pasti ngalamin sakit, baik yang ringan maupun yang berat. Yang berat, Allahu Akbar Pak, kerasa nikmat sehat. Kalau lagi sakit, mata enak nggak Pak punya mata? Enak nggak Pak? Terasanya mata ini enak kalau lagi sakit Pak. Jangan kata sakit mata kelilipan pasir sepengki be. Buset, itu mah bukan kelilipan, itu pakai banjur. Masa Allah Pak. Kata ayah mandor, kita punya kuping Pak. Jangan kata budeg, kita renang aja Pak, kemasukan air orang betah banget itu Pak. Kita punya kaki, jangan kata kram, jangan kata nggak bisa jalan. Kesemutan aja, baru semut Pak, belum kegajahan Pak. Udah kagak betah kita. Allahu Akbar. Maka setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita harus bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya nanti ketika Allah hisab kita tidak terlalu berat nanti hisabannya. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Maka orang kalau udah berani kumpul di pengajian, ini orang yang tunduk, patuh, taat kepada Allah. Orang yang jauh dari pengajian, kalau saya katakan, ini orang melawan Allah. Orang nggak mau dengar panggilan Allah lewat azan, dia nggak hiraukan. Maka ini orang sudah berani ngelawan Allah. Jangan kata ngelawan Allah, punten Pak, kita ngelawan tai aja belum kuat Pak. Bener Pak. Kang Haji Pendi umpamanya lagi nyetir Pak di Tol Jagorawi, pengen berak Pak. Biar kata udah belajar hijib sama Ki Lakmudin Pak, tetap dibaca ya Pak, mual kuat nahan berak Pak, kebeletengan di situ, tetap aja reres area. Bener Pak? Jenderal sehebat apapun Pak lah, nahan kentut, nahan berak orang kuat, apalagi ngelawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang kumpul di pengajian ini tanda orang yang tunduk patuh taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ujian yang pertama yang akan diberikan Allah kepada orang yang kalau ini dalam hidupnya jauh dari pengajian, jauh dari para ulama? Yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah akan angkat, Allah akan tarik, Allah cabut keberkahan rezeki usahanya. Na'udzu. Yang keluar tiap hari dari rumah ke pasar, ke kantor, tetap yang dicari mak dunia Pak. Betul? Enggak munafik Ustaz Taufik kalau ceramah sama nyari dukungan Pak. Duit Pak yang menjadah siapa sih itu? Iyalah, kalau udah dapat dukungan dari jamaah, insya Allah baru banyak dulur Pak. Dulur, astagfirullahaladzim teh, tadi duit lagi ya, berkah usahanya dicabut, gaji boleh puluh juta, tapi puyeng be yang ada Pak. Betul? Maka gaji besar belum tentu menjamin orang itu tersenyum lepas. Lagi kita kalau gajian Pak, orang harus bisa, udah kebayang ya kan, kreditan motor sekian, orang badan pinjaman lem sekian. Belum lagi yang kalau yang pada duduk pada emok tegek, iya kan, belum lagi apalagi itu namanya paket, bukan paket lagi, apalagi itu yang pinjaman namanya, bukan apalagi
Ini tadi Bang Enok itu udah macem-macem. Belum bocah mau masuk lagi sekolah, belum beli seragamnya, Allahu Akbar, belum lagi yang judi online. Lah saya tahu Pak, ini mana muka-muka yang suka main judi online Pak. Saya tahu Pak, duduknya udah usah diset baik. Kakinya bisa betah banget atau biasanya. Ya Allah, na'udzubillahimin. Keberkahan usahanya dicabut. Kalau orang berkah, jangan kata gede, kecilnya aja jadi nikmat Pak. Coba deh Pak, kita yang menghasilkan rupiah dari cara yang halal menurut Allah, halal menurut agama, halal menurut negara, kita nikmatinya begitu enak. Betul kan? Tapi kalau kita punya harta, kita punya kerjaan itu melanggar aturan agama, melanggar aturan negara, biar kata dia umpamanya bikin uang palsu tuh kemarin sampai 23 miliar apa benar itu? Allahu Akbar. Lah sekarang pakai baju pada oren kayak Pak Haji Jejen. Saya gitu jadi curiga ini. Orang pakai baju oren dia doang. Jangan-jangan tahanan KPK kabur ini. Tinggal ditulisin belakangnya itu. Allahu Akbar. Enggak tenang Pak. Kenapa? Yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Allah angkat keberkahan usahanya. Na'udzubillah. Jangan amin. Na'udzubillahi min. Dasar RT. Amin Pak. Makanya dengerin dulu kalau saya ngomong sampai selesai. Jangan salah. Itu makanya kalau kita bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmat oleh Allah. Tapi kalau kita kufur kepada Allah, Allah akan berikan azab kepada kita dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Mentang-mentang dengan Allah Subhanahu wa taala jadi amin baik. Maka kewajiban orang tua, kewajiban suami kepada istri kita diantaranya adalah antunaimaha idza ta'ima, memberi makan kepada istri kalau kita makan. Apa yang kita makan hari ini, istri kita perlu makan Pak. Bapak yang sering keluar, kalau makan di luar, bini juga harus makan apa yang bapak makan di luar. Setidaknya bapak bungkus. Kang Haji Fendi kalau keluar kira-kira suka makan di restoran, itu buat Bu Haji suka membungkus sama orang. Saya yakin orang mual. Kan nama Bu Haji berangkatnya dia sama saya kalau lihat statusnya. Subhanallah begitu ya. Apa yang kita makan di luar sebagai suami, bini kudu makan. Jadi kalau malam ini saya makan pecah. Nah. Iya udah pada tua ini dah. Ini perlu diomong lagi Gus. Udah pada ngerti lah. Ya. Antun imaha idza taima. Tapi lagi-lagi jangan cuma sekedar ngasih makan Pak. Makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal. Maka coba konteks hadisnya kita lihat Pak. Antun imaha, kewajiban kita memberi makan istri. Terserah. Ya kalau memberi makan berarti udah matang Pak. Betul? Kalau yang mau kita yang ngasih, leilok bini yang masak. Dia yang masak, kita yang ngasih makan, leilokan. Balik ke dia juga. Artinya kewajiban memberi makan kepada istri adalah kewajiban suami. Maka kewajiban kita, kalau makanannya belum ada, beli bahan-bahannya. Kalau belum matang, masak sama kita. Maka kewajiban kita Bang Harun sebagai suami, masak di rumah buat bini kita. Cuman zaman sekarang di mana adalah yang masak di rumah Pak. Betul? Kita gengsi dengan jabatan yang kita pegang, kita masih gengsi dengan ilmu yang kita punya, padahal kewajiban kita memberi makan istri kita. Insya antum imaha idza ta'imat wa antak suwaha idza tasa. Kasih pakai pakaian yang layak buat bini. Kalau kita pakai pakaian
Pernah ngebeliin baju bekal Tina? Belum pernah. Ini laki yang haram jadah ya Bu. Sama mandor kan belum pernah. Kata enggak pas pokoknya dendam gua mang tadi domelin karena gantian dia gua bantingkan kata gitu. Bohong. Kewajiban kita jangan dulu doang waktu pacaran kita ajak ke pasar, kita ajak ke Ramayana suruh milih baju. Sekarang di mana kita ajak bini kita ke Ramayana atau ke pasar, saya ke pasar Parung Pak? Kagak. Kenapa nggak kita ajak ke sono? Karena orang kita ajak udah pada hidung dewekan Pak. Ya, orang kudu ke pasar belinya lewat HP. Mending kalau pas barang datang dia ada, kalau dia orang ada, dia ketemuan kita lakinya. Allahu Akbar. Ya meren Pak husnuzonnya itu sindiran buat kita. Leken yang wajib makin gua mah lu nya kagak mikir, gua yang beli dewek. Minimal 6 bulan sekali, paling dikit banget setahun sekali. Tapi kalau ayah mandor mah kayaknya hampir kalau pulang dari pasar selalu mau beli daster. Ya, Subhanallah. belum pernah lihat. Barangan baik Ramayana daster game, mau kaki 5 geng sih dong. Belum pernah. Orang baru turun insentif kemarin katanya. Dipotong. Barangan baik. Wa antak suaha idak tasa, supaya berkah rumah tangganya. Kasih pakaian bini kita. Ingat, jangan sekedar membeli pakaian Pak, pakaian yang menutup auratnya. Berapa banyak kita yang punya pasangan hidup punten Pak, mohon maaf lahir batin, kadang kita biarkan mereka istri kita memakai pakaian yang membuka auratnya. Demi Allah saya katakan malam hari ini, ketika aurat istri kita dilihat oleh orang yang bukan muhrimnya, maka dosa bini kita akan diberikan kepada kita sebagai suaminya. Na'udzubillahi min. Allahu Akbar. Bangga kita dengan pakaian bini kita yang kelihatannya seksi, terbuka auratnya. Demi Allah Pak, akan jadi suluh kayu bakar neraka yang akan membakar tubuh kita sebagai suaminya nanti di akhirat. Maka kalau lebaran Pak, kalau bini kita belanja, bilangin Mak, kalau beli baju yang rada pantesan ngapa, pantesin sama kulit lu kan udah hitam, jangan beli yang merah marun. Apalagi warna hijau Mak. Ya pantes-pantesin lah. Allahu Akbar. Tapi luar biasa, kalau di kita makan rata-rata lebaran Pak minimal seragam. Ya kan, ada simmer kemarin Pak. Iya, ayahnya punya seragam simmer itu mamanya si Erna. Luar biasa. Bahkan ngebeli yang baju cupang tuh ya, yang ambleh-amblehan. Luar biasa. Emang kudu begitu Pak. Cakep bini kita yang tersebut laki. Bener. Bini siapa sih botoh banget itu? Ustaz Taufik. Oh pantes dia. Oh no, siapa sih debeleh amat bininya? Mana bajunya pada saya begitu lah. Emang orang tahu lu? Orang. Siapa itu? Itu bini RT 06. Buset. Ilo kan RT ibu begitu. Yang tersebut bini lakinya Pak. Maka ma'akroman nisa illa karim. Tidak ada yang memuliakan perempuan kecuali orang yang mulia. Jadi kalau kita memuliakan istri kita, maka kita termasuk orang yang mulia di sisi Allah. Wa ma'ahanahunna illa la'in. Dan tidak ada orang yang menghinakan perempuan kecuali laki-laki yang hina lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semakin kita baik sama bini kita, rezeki kita akan semakin lancar. Amin. Semakin pelit kita sama bini kita, semakin Allah susah, Allah cabut rezekinya, seret rezekinya Pak. Jadi kalau kita selama ini mungkin ngerasa pernah, ya Allah kenapa sih usaha saya selalu begini, susah mulu, rezeki bangkrut mulu, yang ada aja kadang-kadang malah pada pergi. Ya Allah, siapa tahu kita kurang sedekah sama bini kita. Beda kalau sama nyawer artis mah, ya kan? Pak RT anu kasep sor 50.000, ya kan? Luar biasa. Itu baru RT, mandor 2 kali lipat. Lah iya kan, RT RW mandor. Tapi insya Allah di kita mah luar biasa ya. Kalaupun itu iya namanya sedekah ya Pak RT ya.
Iyalah, niatnya sedekah bagus, alhamdulillah. Cuman kadang-kadang salah nerapkan Pak. Kalau ke artis mah kadang-kadang enteng banget tangan. Ngapa kalau keropak masjid mah kadang-kadang pura-pura tidur baik. Ya Allah, ya Karim. Ayo. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka malam hari ini dalam rangka kita menjemput berkah dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempat ini tempat yang mulia. Orang yang duduk di tempat ini insya Allah orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Nikahnya kapan besok ya neng kita ya? Ini kalau dalam agama bukan walimah Pak. Sebab kalau walimah itu ba'dal aqdi. Jadi kalau setelah akad besoknya, setelah itu baru namanya ada pengajian kayak begini, nama atau hajatan namanya walimah. Yang bagusnya ba'dal dukhul. Afdal walimah itu kalau sudah belah duren. Sudah belah duren, maka Nabi sampaikan aulim walau bisyatin, bikin walimah, bikin syukuran minimal motong kambing. Jadi Bang Harun kalau besok mau sedekahan minimal motong kambing. Kata Bang Harun, ya gue mikir lagi selamatan ini. Gagal mau topik katanya. Jadi bilang begitu. Ya makanya besok ada akan nikah, siangnya mungkin besan. Itu besan orang lengoh, Pak apa yang dibawa, sampai kambing dibawa. Orang kita nyebutnya kalau besan bawa kambing apa? Tukon ya, dibawakan nam Kang Haji Sami. Tukon itu singkatan Pak. Tukeran kon. Astaga, siapa itu? Tukeran kondel. Jangan salah nyebut Pak. Kondel itu bukan bekal piara Pak, di bekal motong walimah. Ini mah 2 minggu habis hajatan itu kambing masih hidup baik. Iya. Pak Sofian itu punya kambing. Iya, kambing apa? Lah, ini kan tukon. Emang udah dipotong? Baru dipotong ya, ada bertekor itu katanya. Padahal mah itu besan ngebawain kambing atuk kayak suruh dipotong bekal walimah. Jadi kita lihat besok apakah kambing akan dipotong atau tidak. Insya. Jadi balik ke awal Pak, kalau orang jauh dari pengajian, jauh dari ulama, fayyabtaliyahumullahu ta'ala bi thalathi baliyatin ulaha yarfa'ullahul barakata min kasbihim. Ujian bencana yang akan Allah berikan, Allah angkat keberkahan rezekinya. Lihat sekarang Pak, dolar udah makin naik baik. Apa-apa mahal Pak. Betul? Duit kita orang papanya dulu kita dikasih duit 5.000, 10.000 gedenya kayak apa tahu? Allahu Akbar. Sekarang megang duit 100.000 kayak orang megang duit. Apalagi ketemu bini Pak, udah nyodor tangannya begini tuh. Iya, kali bini Ustaz mau orang lebih labat-labatan Pak. Labat-labatan lah kalau saya pulang asal ngaji kita asal buka pintu kerotak-kerotak. Abi capek ya? Iya. Tahu baik emang abi ceramah tuh gerah sampai keringat bool-bool kadang-kadang begitu. Iya, abi mau minum apa kopi, susu, teh apa-apa. Apa kayak bunda malam begini kayaknya enaknya nyusuk. Sampai 4 kalinya ngomong begitu teh, tapi orang mingser ngambilin kata saya, bunda ngeledek apa bagaimana? Ngeledek bagaimana Bi? Lo kan tadi nawarin air, kopi, susu apa teh? Kata Bi kan bilangnya susu, atau orang bikin susu. Apa kata dia? Setor dulu Bi, aram jadah. Kata segini bini Ustad, apalagi bini mandor, kata kita begitu. Kenal baik sama duit mah ya Allahu Akbar. Ayo ya, dalam rangka kita kumpul di tempat ini, semoga Allah tidak cabut keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Yang kedua, wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima. Kalau orang jauh dari pengajian, jauh dari ulama, akan Allah berikan pemimpin yang zalim. Na'udzu. Jangan amin deh. Pemimpin yang zalim. Siapa pemimpin? Jangan bicara pemimpin presiden doang Pak. Kulluna ra'in, semua kita ini pemimpin. Paling dekat suami mimpin bini, mimpin anak dalam rumah tangga, nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini hakikatnya pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Maka dalam walimatun nikah seperti ini tidak salah kalau kita ingatkan istri kita, "Mak, biar solehah ya mak, mak makan rajin ngaji dari Senin sampai ke Senin, orang berhentinya ngaji ya." Iya, hari Minggu di Kulon sama di Wetan gantian, Senin di Wetan lagi, Selasa di tengah, Rebo di Wetan lagi, Kemis di tengah, Jumat di tengah, Sabtu di tengah lagi baik. Masa Allah, itu bini kita kalau ngaji tiap hari Pak, pulang-pulang bisa gumoh Pak, kebanyakan ilmu aslinya Pak. Allahu Akbar. Tapi lagi-lagi begitu namanya perempuan, kadang-kadang mengaji, balik ngaji bukan malah makin bagus Pak, malah makin edan Pak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muka lu ngapa menurut itu? Andenya sih Pak, andenya udah mulai duluan. Andenya mau ngapa lu pulang-pulang ngaji karena kesetanan? Lah, abang mikir makan jadi laki. Orang mikir bagaimana gua? Lah bang, saya mengaji tiap hari ketemu Pak sama teman-teman saya, ngaji seminggu 7 kali Bang. Orang mah bajunya gonta ganti, Pak warna-warni lah. Kalau saya mah pengen ganti baju ke warna diwantek. Laki-laki macam apa kamu? Allahu Akbar. Orang mah bang, itu cincinnya gambar embel tiap jari, gelangnya sampai ke sikut, gengge itu masya Allah tiap kaki Pak. Lah saya mau boro-boro nambah, yang ada di anting saya sebelah sama abang dijual. Ada begitu ada? Banyak. Mas kawin kita bang sama abang dipakai dijual bekal modal, bahasanya minjem teledik sampai sekarang mau bayar. Modus. Ini penyakit bini kita Pak. Maka sering saya sampaikan kepada ibu, "Ma ada. Lagi masak ya?" Iya, ngaji depan bapak-bapak mungkin getir banget lah. Saya mendingan ada bapak-bapak dah. Bener Pak. Nabi sampaikan, kata Nabi, "Ayyumam ra'atin da'aha zawjuha." Perempuan mana saja yang kalau dipanggil sama lakinya, dipanggil kemana Ustaz? Ila firashihi, diajak ke kasur. Mau ngapain? Terserah. Laki manggil ngajak bini ke kasur, tapi pasawwafat bihi, bininya santai-santai aja, malah main game online, malah main ML, wah macem-macem, nonton sinetron, nonton bola, bini lakinya udah petek-petek kok kayak ayam menelur. Allahu Akbar. Perempuan yang model kayak begitu, la'anat hal malaika, akan mendapatkan laknat dari malaikat. Illa ayyudhikahu wa tastardiyahu, kecuali dia membuat suaminya tersenyum, membuat suaminya ridho kembali kepada dia. Saya tanya Pak, ada nggak model bini kayak begitu yang kalau kita ajakin tar dulu baik? Masak pola kambing. Ini gara-gara makan sate kambing kemarin kali ini ya. Ya Allah ya Karim. Tapi insya Allah bini kita makna. Amin ya Rabbal. Yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima. Pemimpin yang zalim akan Allah hadirkan di tengah-tengah mereka. Jadi kepala rumah tangga, jadi kepala rumah tangga yang zalim. Kemana ya? Ronda. Besok tanya lagi, ayah keluar terus kemana? Ronda tiap malam, padahal ngintip rumah janda. Ya kan modus. Tapi insya Allah yang mandor mah nggak begitu ya. Saya pernah kalau pulang ceramah jam 1, jam 12, ayah lagi jalan, dewekan saya orang berhenti sengaja, takut dipinta berkat saya sama dia. Saya kelaksonin doang deh. Ya Allah ya Karim. Kita nanti punya pejabat-pejabat yang zalim. Na'udzubillah ini. Masya Allah. Lihat Pak, tiap hari kita dihadirkan berita-berita pejabat kita, ada aja yang ketangkep sama KPK, yang kabur udah bertahun-tahun itu Harun. Padahal ada di pondok. Ini Harun Masiku kan ini. Sampai sekarang belum ketangkep-tangkep Pak, nyumput di mana tuh orang Pak. Kalau nangkep teroris makanya gampang banget ya.
Allahu Akbar. Gerubuk teroris lagi baik. Ini nangkep atuh Harun Masiku orang ketemu. Kayaknya bisa jadi merubah wujud di Bang Harun nih. Wujud dan Harun Masiku bukan kali ya? Allahu Akbar. Pemimpin yang zalim. Maka kita berdoa kepada Allah, pemimpin-pemimpin kita dari bawahan sampai atasan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Kalau kita rajin duduk di pengajian akan tampil di kita. Apalagi pemimpinnya rajin ngaji, Masya Allah, saya bangga luar biasa. Kang Haji Pendi semasa menjabatnya dulu nggak pernah absen di pengajian dimanapun, di tempat takziah nggak pernah kosong, ada terus ya. Ini yang kita butuhkan di tengah-tengah kita, pemimpin yang dekat dengan rakyatnya, bukan dekat ketika mau nyalon doang. Betul? Oh, anggota dewan datang pertama mau Masya Allah pada mau ngasih kudungan, ya kan, ngasih duit, ngasih sembako, udah jadi. Emang kadang kita undangi orang datang bisa. Pilih saya, kalau saya kepilih jalanan rata, iya rata sama air, banjir namanya. Kadang jangan dipilih yang begitu Pak. Ya, sekarang sudah terpilih pemimpin kita. Satu yang kita minta kepada Allah, mudah-mudahan mereka yang memangku jabatan dan amanah dari kita sebagai rakyatnya, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Amin ya Rabbal. Yang ketiga yang riba. Kalau orang sudah jauh dari ulama, wa yakhrujuna minad dunya bighairi iman, mereka akan keluar dari dunia, meninggalkan alam dunia menuju alam kubur, mati namanya tanpa membawa iman dan Islam. Kalau orang mati nggak bawa iman Islam, kira-kira husnul khatimah apa su'ul khatimah? Su'ul. Mati dalam keadaan seburuk-buruknya. Padahal Allah pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pesan Allah, perintah Allah buat kita, jaga Islam kita, jaga iman kita lewat pengajian, supaya kita ketika menghadap Allah lewat pintu kematian, iman Islam kita ada dalam dada kita. Amin ya Rabbal Allah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah besar kalau kita beranggapan kalau sudah menikah berhenti ngaji. Nggak berhenti Pak. Dulu ada pepatah santri mengatakan qatul ilmi bifahdaiha, putusnya mencari ilmu kalau udah kegencet dua paha. Rata-rata di mana-mana orang kalau nikah, udah nikah baru nikah, udah kagak ngaji-ngaji Pak. Terutama perempuan. Kalau orang laki mungkin masih mau nyampur, tapi yang baru nikah perempuan di mana nyampur sama yang muda, udah bukan muda lagi, nyampur sama ibu-ibu belum jadi emak-emak. Ayo. Udah punya anak, repot ngurusin anak. Anak udah gede, ya kan, sibuk kerja. Udah tua, ngurusin cucu. Lah kapan ngajinya, giliran udah mata, udah kurang ngerawas. Kuping udah pada budek, baru ngaji Pak. Lo mau dengerin apa kata kita? Ayo nek, ikutin nek, sirotol sitolol. Sirotol sitolol jadi. Alam taro kaifa fa, ayo nek ikut. Alam taro kaya apa? Terserah lu mau kayak apa kek. Emang susah Pak. Maka mumpung kita dikasih sehat jasmani rohani kita, ketika ada kesempatan, yuk dalam rangka menjaga iman Islam kita, duduk di pengajian. Paling enak kumpul di pengajian ya, makanan apa ge ada. Bener nggak? Kumpul di pos ronda emang ada pisang Coca-Cola mual Pak. Di pengajian mah Masya Allah tuh pisang Ambon sebedungkuk segede apa itu dikeluarin Pak. Habis ini madang saya yakin Pak ada pecah katanya mah. Ya kalau orang mah bangetan banget goyang, ya kan, berkahnya luar biasa. Tapi saya yakin kalaupun ini dikeluarkan oleh Bapak dan Ibu Hajat akan bernilai ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Jaga iman, jaga Islam. Nah hari ini Pak, Masya Allah stres banyak banget Pak. Di Banten ada Mama Gupron.
Yang makoli. Apa itu makoli? Tanya lo, cari di kamus. Makoli itu artinya gorengan. Makliun Pak, gorengan. Masya Allah. Apa kata si Mama Gufron? Al-Kadzab, pendusta. Semua agama, Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya masuk surga. Karena mereka masing-masing punya kaplingnya. Salah kalau kita doang umat Islam yang masuk surga. Semua agama masuk surga penganutnya. Yang kedua apa kata dia Pak? Saya punya malaikat yang bisa mengatur turun hujan. Kalau enggak sampai diturunin tuh hujan Pak, ya saya kejar sampai kemana gitu malaikat. Allahu Akbar. Yang ketiga apa kata dia? Saya bisa ngomong sama semut Pak. Saya udah belajar dari Nabi Sulaiman. Bahasa semut dia ngerti itu Pak Haji. Yang ketiga kata dia, saya akan jadi tameng buat umat manusia di neraka, di pintu neraka. Kalau ada yang dilempar ke neraka, ntar saya tangkap. Sampai nanti kalau ada yang meninggal pengen selamat, pengen masuk surga, ditanya malaikat gampang, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Gufron. Waman nabiyuka, siapa nabimu? Gufron. Apa imam pedoman kamu? Gufron. Itu malaikat udah ngedenger Gufron katanya ngedek-dek, kagak berani nanya kita lagi, udah lu tidur nungguin kiamat ke surga. Haram jadah tuh Pak, tapi pengikutnya banyak baik lagi ya. Ustaz Kiai, Allahu Akbar, ngerakeun deh Kang Haji. Tapi sekarang di mana nggak diproses Pak? Padahal udah jelas-jelas melecehkan hukum Islam, ya melanggar aturan agama yang kita anut Pak. Allahu Akbar. Maka untuk membenteng itu semua kumpul di pengajian, nanya sama guru-guru kita, Ustaz, ana ada kiai noh sorbannya sampai ngangsur 5 meter ke bawah, udeng-udengnya segede bakul Ustaz, basarannya fase, itu jenggotnya sampai bisa dikepang Ustaz, kalau tahajud di atas pohon meninjau. Tapi ngaku jadi nabi itu benar bukan Ustaz? Juri kata kita. Nah, juri Pak. Kenapa? Nabi sampaikan laukana min ba'di nabiyun, jika seandainya setelah aku ada nabi Pak. Tapi nggak ada nabi lagi. Jika seandainya setelah aku masih ada nabi, lakana Umar, maka yang berhak dan pantas menjadi nabi adalah Sayyidina Umar. Saya tanya, nah Sayyidina Umar bin Khattab pernah nggak ngaku jadi nabi Pak? Demi Allah nggak pernah ngaku jadi nabi. Beliau khulafaur rasyidin, beliau sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Rasul, oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk asyaratul mubasyarah bil jannah, 10 sahabat Nabi yang langsung dapat kabar dari mulut Rasul yang mulia masuk surga bi ghairi hisab. Di antaranya Sayyidina Umar. Kalau setelah aku ada nabi lagi, maka yang pantas jadi nabi Sayyidina Umar. Di Indonesia yang aku nabi banyak banget Pak. Jangan kata nabi, yang aku malaikat gak ada Pak. Lia edan, bahkan aku Jibril Pak. Tapi luar biasa, salut kita sama polisi di Indonesia. Jangankan penjahat Pak, Jibril ditangkap Pak. Itu Lia edan ngedekem di penjara Pak. Allahu Akbar. Belum lagi ada tuh di Garut Pak, ada orang ngaku jadi nabi tukang jahit namanya Sayuti Pak. Itu kalau Sayuti jadi nabi bener-bener Pak jikir, orang enak asli. La ilaha illallah Sayyuti Rasulul, agak enak Pak, agak enak. Ada lagi di perbatasan Jawa sama Sunda Pak, Jawa Barat sama Jawa Tengah, ada aliran namanya Jasun Pak. Ada orang ngaku jadi nabi, Masya Allah, namanya lucu Pak, Tugimin Pak. Itu Tugimin kalau kita jadi zikir orang enak, la ilaha illallah Tugimin Rasul. Nah, Pak, jangan kata jadi nabi, jadi kiai kira pantas. Iya kan? Coba. Acara berikutnya tausiah agama yang akan disampaikan oleh wali undangan kita yang sudah kita nanti kehadirannya. Beliau adalah Al-Mukarram Kiai Haji Tugimin. Demi Allah, orang pantas bisa. Allah. Ya. Maka lagi-lagi ayo, kalau pengen iman kita terjaga, Islam kita ada dalam hati sanubari kita yang paling dalam, sehingga ketika kita mati nanti iman Islam kita akan menyelamatkan kita.
Ayo umur yang Allah berikan, sisa umur kita, kuota umur kita pakai ibadah. Ketika ada kesempatan pengajian dimanapun, ayo jangan berhenti ngaji. Saya kalau lihat postingan Kang Haji, subhanallah, Haji Effendi, sokat nyoret kita sama Kang Lakmudin, lo Ustadz Arba'in, Masya Allah. Kenapa? Kita haus Pak dengan ilmu. Semakin kita belajar ilmu, semakin tahu kebodohan kita. Yang ngajar bukan ngajar, ngaji juga. Sebab sebelum diajarkan kepada orang, dia murojaah dulu. Jangan sampai apa yang disampaikan nanti salah. Gitu Pak. Maka ayo, selagi Allah kasih kesempatan umur kepada kita, gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Terakhir kita doakan mudah-mudahan Neng Gita dan Bang Adit yang besok akan diakad nikahkan, sekali lagi mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jadi pernikahan yang pertama dan terakhir. Amin ya Rabbal. Kan begitu kata Neng Gita gitu. Sekali seumur hidupku, cukup satu kali, jangan berubah. Gitu kan Mah Harun ya? Udah jangan terusin Mah Harun, nanti mau disawer sama dia lagi sakit ya. Kalau lagi sehat mau sor lain pada. Masya Allah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya kenapa kita kumpul ngaji pada malam hari ini? Karena kita butuh Allah, butuh syafaat Rasulullah, butuh jaga iman Islam kita, butuh kita dengan kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ikan sepat, ikan gabus berendam di air tawar, lebih cepat lebih bagus. Sebab saya lihat bapak-bapak yang hadir perutnya udah pada lapar. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Satu balikan untuk Fatihah buat ayahanda daripada Neng kita, Bang Rohman bin Inin. Ya, mudah-mudahan almarhum bapak kita, bapaknya dari Neng kita, ya, yang ada sekarang Bapak sambung tetap jadi orang tua. Ya, ada saudara-saudara yang lain, khusus buat almarhum Bapak Rohman bin Inin, mudah-mudahan dalam kuburnya mendapatkan kenikmatan kubur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.